Selamat berjumpa di kontekstual Bible Reading. Kita sampai 2 Tawarikh pasal 20, ini pasal yang sangat favorit di kitab Tawarikh. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama sepasukan orang Menim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom, menyerang tuanku sekarang. Mereka di Hasason Tamar yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelantarannya, dan berkata, "Ya Tuhan Allah, nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas genap kerajaan bangsa, kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau? Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit, sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang, lihatlah Bani Ammon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini ketika orang Israel datang dari tanah Mesir. Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hei Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu." Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hei Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Ammon dan Moab,
dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah, karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Yosafat memerintah atas Yehuda. Ia berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Asuba, anak Silihi. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Bangsa itu belum mengarahkan hatinya kepada Allah, nenek moyang mereka. Selebihnya dari riwayat Yosafat, dari awal sampai akhir, sesungguhnya mereka itu tertulis di dalam riwayat Yehu bin Hanani yang tercantum di dalam kitab Raja-Raja Israel. Kemudian Yosafat Raja Yehuda bersekutu dengan Aharia Raja Israel yang fasik perbuatannya. Ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Esion-Geber. Tetapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat, katanya, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. Ya, kita mengenal di 2 Tawarikh pasal 17 sampai 20 kita mendapatkan satu tokoh yang terkenal, yaitu Raja Yosafat. Pasal 20 ini satu pasal yang sering kali dikhotbahkan tentang Raja Yosafat. Kalau kita melihat dari pasal 17 sampai 20, ada kata kunci yang sering kali diulang-ulang yang berkenaan dengan Yosafat, yaitu mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Apa yang menjadi refleksi yang disaksikan oleh Yosafat dalam mencari Tuhan ada di pasal 20 ini. Dan kalau dilihat dari narasinya pasal 20, maka ada pertanyaan-pertanyaan yang sering kali dimunculkan orang-orang Kristen terjawab di pasal 20 ini. Pertanyaan yang pertama adalah, apa pentingnya, apa manfaatnya, apa gunanya doa puasa, doa dan puasa. Yang kedua, pertanyaan yang kedua yang sering ditanyakan, mengapa dan untuk apa saya memuji Tuhan dan menyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan. Pertanyaan yang ketiga seringkali dimunculkan,
bagaimana kalau saya hidup ini bersahabat dengan orang fasik, bersekutu dengan orang yang membenci Tuhan. Di pasal 19, pasal 20 menjadi satu contoh yang ada di Yosafat. Maka yang pertama kita melihat yaitu apa yang terjadi pada waktu Yosafat dikepung oleh Bani Moab, Bani Amon, dan penduduk Seir ini, Meonim. Ini dengan pasukan yang besar, laskar yang besar, dia menyerang Yehuda, dan sebagai raja Yosafat sebagai pemimpin. Bagaimana kita melihat model kepemimpinan Yosafat waktu dia dikepung, waktu dia diserang, pada waktu dia dapat masalah, pada waktu dia menjadi sangat takut menghadapi persoalan ini. Apa yang terjadi pada Yosafat ini? Kalau melihat datanya, kita melihat ternyata Yosafat mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Yosafat dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan yang dia suarakan kepada rakyatnya supaya seluruh Yehuda berpuasa, mencari Tuhan, berpuasa. Dan inilah yang dilakukan Yosafat. Dia tidak mengatur strategi dengan seksama, dia tidak mencari backing, tidak mencari teman untuk menolong, dia tidak berpikir yang lain, tapi yang pertama yang dia putuskan adalah mencari Tuhan. Dan dia umumkan semuanya untuk berpuasa. Inilah manfaat doa dan puasa. Kalau kita berdoa dan puasa, untuk apa? Jawaban yang ada di Tawarikh 20 ini yaitu untuk mencari Tuhan, minta pertolongan pada Tuhan. Dan dalam doanya kita bisa mengenal bagaimana doa Yosafat. Dia tahu bahwa yang pertama dia mengagungkan Tuhan yang ada di surga, Tuhan yang Maha Kuasa yang memerintah segalanya. Doa Yosafat yang berikutnya adalah dia memaparkan inilah masalah yang terjadi, yaitu dia dikepung, ya, itu yang terjadi Tuhan, dan dia meyakini akan janji-janji Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan terus mendengar kalau kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan. Ini yang ada di ayat 9. Kami terus berseru sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Ini doa Yosafat. Dia berseru, minta pertolongan Tuhan. Dan dia memaparkan ini Tuhan, Bani Amon, Bani Moab, ini Meonim, semuanya ini sedang menyerang. Apa yang akan kami perbuat? Biarlah ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Biar meyakini dengan iman Tuhan yang akan bertindak. Maka di ayat yang ke-12 bagian B, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, namun ya mata kami tertuju kepadamu. Dan semua orang yang ada di Yehuda terlihat bahwa keluarga-keluarganya, suami, istri, anak-anak, semuanya berdoa mencari Tuhan. Inilah kekuatan persekutuan doa dan puasa. Ya, seringkali kita merasa yakin dengan doa sendiri. Saya sudah berdoa sendiri di rumah, tapi tidak doa bersama-sama. Apa manfaatnya doa bersama-sama, doa puasa bersama-sama seperti yang dilakukan Yosafat? Semua ini untuk Yehuda, bukan untuk dirinya, tapi semua terlibat
mari kita berdoa bersama-sama melihat bagaimana campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, karena Dia yang sudah berjanji. Dan kita lihat narasi berikutnya di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20. Ya, kita melihat bagaimana jawaban doa ini terlihat. Tuhan menjawab lewat Hahasiel bin Zakaria yang dihinggapi oleh Roh Tuhan, dan dia katakan dengan yang dikatakan kepada penduduk Yehuda dan Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar itu, sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Ini jawaban doanya. Bukan kamu yang perang adalah Allah. Jangan takut, jangan terkejut. Lalu apa yang harus diperbuat? Ya, terus maju, terus bertempur, maju, dan lihatlah bagaimana Tuhan akan menolong, Tuhan yang akan memberi kemenangan, Tuhan yang berperang. Lalu Yosafat dengan merendahkan diri menyembah Tuhan. Orang-orang yang sudah mendapat jawaban Tuhan, yang sudah mendapat keyakinan Tuhan yang menolong, sikap Yosafat yang baik adalah menyembah Tuhan. Ini respon yang meyakini bahwa hanya Tuhan yang penuh kuasa, yang ajaib, yang agung, yang akan bertindak. Dia sembah orang-orang yang menyembah Tuhan, menunjukkan bahwa Tuhan yang berotoritas. Dan orang Lewi, orang-orang ini dari Bani Lewi Kehat, ini semua memuji-muji Tuhan dengan sangat nyaring, dengan ucapan syukur, memuji-muji Tuhan, dengan nyanyian syukur kepada Tuhan, dan bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya, dan mulai bersorak-sorai menyanyikan pujian itu. Dan dia melihat Tuhan menghadang mereka, Bani Amon, Bani Moab, orang-orang pegunungan Seir. Ini ternyata dia berperang sendiri dan saling membunuh, dan mereka melihat bagaimana mereka tinggal bangkai-bangkai, dan mereka melihat semua sudah mati. Dan disinilah jawaban Tuhan. Apa yang difirmankan oleh Yahasiel ini terjadi. Apa yang menjadi janji Tuhan, ya dan amin. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, mendapat jawaban. Dan kita melihat kemenangan Yosafat, ada kemenangan dengan plus, dapat bonus. Pada waktu mereka sudah mati menjadi bangkai semua, ternyata barang-barang yang diambil Yosafat, jarahan itu 4 hari dia ambil, dan sangat banyak sekali. Dan ini menjadi berkat, kemenangan yang Tuhan berikan. Kemenangan justru mendatangkan berkat yang terjadi waktu itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Yosafat? Ternyata setelah semuanya terjadi, ia membawa penduduk Yehuda menuju rumah Tuhan. Ini yang ada di ayat 25. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan, dan kerajaan Yosafat menjadi aman karena Yosafat mencari Tuhan dengan doa, puasa, pujian, nyanyian, dan mereka diberkati Tuhan dan mendapat keamanan. Saudara, kita melihat ada hal-hal yang positif dalam Yosafat, tapi di akhir narasi ini kita melihat lagi
ada satu peristiwa yang terulang di pasal 19 waktu Yosafat ditegur oleh Yehu. Persoalannya dia bersahabat dengan orang yang membenci Tuhan, orang fasik, maka Tuhan murka. Dan kembali lagi di sini Yosafat ditegur karena dia bersahabat dengan Ahazia, yaitu fasik kelakuannya. Dan ada Eliezer bin Dodawa ini negur Yosafat lagi, kenapa kamu bersahabat dengan yang fasik dan membenci Tuhan ini? Maka kapal-kapal itu yang penuh itu dihancurkan dan dirobohkan pekerjaanmu karena Tuhan tidak berkenan. Ya, ini tidak diberkati, akhirnya pekerjaannya dihancurkan. Dan kita melihat satu peristiwa yang bisa kita pelajari. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, mendapatkan kemenangan, diberkati, kerajaannya aman, mengapa masih bisa salah? Ya, kita melihat sebetulnya di mulai pasal 17 sampai 20 ini, Yosafat selalu bersekutu dan bersahabat dengan Ahab, dan itu sudah ditegur oleh Nabi Mika. Berikutnya ditegur Nabi Yehu, dan di sini ditegur lagi oleh Eliezer. Ya, mereka selalu bersahabat ini, dan ini yang bisa kita pelajari supaya kita berhati-hati di dalam kehidupan iman Kristen kita. Sekalipun kita sudah benar, ada hal-hal yang harus ditegasi. Jangan kompromi dengan dosa, jangan kompromi dengan hal-hal yang melawan firman Tuhan. Tetap lurus, tetap kudus, tetap setia dengan teguh untuk terus dalam firman Tuhan. Maka amanat teks hari ini kita meyakini, yang pertama, Tuhan menolong, memberkati bagi orang yang mencari Dia dengan doa puasa, puji-pujian, syukur, menyenangkan Tuhan dan membawa kemenangan. Kita tidak bersekutu dengan yang fasik. Biarlah kita mengaplikasikan hari ini. Apakah saya selalu mencari Tuhan dengan doa dan puasa? Apakah saya suka memuji Tuhan dan bersyukur? Dan siapa yang menjadi sahabat kita yang sejati? Tuhan Yesus memberkati. Ya saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan pagi hari ini kita diingatkan untuk terus mencari Tuhan, bahkan untuk berdoa, merendahkan diri, berpuasa di hadapan Tuhan jika kita memerlukan jamahan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Namun kita mau mengucap syukur kepada Tuhan pagi hari ini untuk semua kebaikan Tuhan. Anugerah-Mu mempesona. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku
sanggup menolong dan memberikan kepada kita kekuatan yang baru. Kita terus mau mencari Tuhan, berkomitmen untuk terus merendahkan diri dalam doa, dalam puasa, dan kita mau mencari orang-orang, sahabat-sahabat yang membangun kehidupan rohani kita. Mari kita mengucap syukur. Bapa di surga, aku bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan, supaya aku terus belajar bersyukur kepada Tuhan, terus belajar mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam doa, bahkan dalam puasa, saat-saat kami memerlukan lebih lagi waktu bersama dengan Engkau. Kami rindu Tuhan, setiap kami pribadi, lepas pribadi, boleh mengalami perjumpaan dengan Allah Roh Kudus, mengalami kekuatan yang baru, mengalami mujizat Tuhan, mengalami pemulihan dari Tuhan, saat mencari Tuhan, saat memuji Tuhan, saat memuliakan Tuhan, saat merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap kami, apapun yang saat ini terjadi Tuhan, Kau menolong kami. Kami percaya, sucikan dan kuduskan hidup kami, supaya perkenan Tuhan terjadi hari ini, bahkan saat ini juga, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih.